Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman sahabat fillah, berbicara tentang pemuda identik dengan semangat dan idealisme yang membara. Pemuda ibarat mesin yang menggerakkan perubahan-perubahan yang hadirnya selalu dinantikan oleh bangsa. Sejatinya para pemuda lah yang menjadi tulang punggung utama suatu perubahan. Pemuda merupakan aset bangsa yang berharga dalam sepanjang momentum sejarah Indonesia. Dapat suatu kesempatan yang tak ternilai harganya diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pemuda untuk menginvestasikan pahala dengan berbagai peran yang diembannya. Memanfaatkan waktu muda dengan segudang pengalaman yang berharga, mengisi waktu muda dengan menoreh prestasi atas segala versi potensi yang kita punya, menjadikan waktu muda sebagai kesempatan mendedikasikan diri untuk mengabdi di sepanjang nafas yang dianugerahi oleh Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai pemuda yang memiliki role model pemuda terbaik sepanjang masa, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 110, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Pemuda harus menyadari ketika mereka berpegang dan menggunakan sistem selain Islam, maka ia seperti menegakkan benang basah yang tak akan pernah tegak. Teman-teman sahabat fillah, lalu bagaimana keadaan pemuda Islam saat ini? Ya, banyak sekali kita melihat bahwa pemuda Islam saat ini masih banyak yang malas-malasan dalam menuntut ilmu. Pacaran di mana-mana, judi dan mabuk-mabukan. Bahkan ada pemuda Islam yang mengkonsumsi narkoba. Miris bukan? Pemuda Islam saat ini sangat jauh berbeda dengan pemuda Islam dulu. Tahukah kalian teman-teman, pemuda Islam dulu telah menorehkan segudang prestasi, segudang emas untuk Islam. Pemuda Islam yang gerak dan langkahnya menggetarkan jiwa ketika membaca perjalanan juangnya, seperti Muhammad Al-Fatih, seorang pemuda Islam yang lihai dalam merancang strategi peperangan hingga Konstantinopel atas izin Allah takluk di tangannya. Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang yang cerdas lagi cerdik sehingga mampu menundukkan Persia pada masanya. Mus'ab bin Umair juga seorang pemuda yang menjadi duta pertama Islam di Madinah, dan semua peran dilakukannya ketika waktu usianya masih muda. Lantas apa yang membuat kita berbeda dengan pemuda Islam dulu? Ya, yang menjadi pembeda adalah pemuda Islam dulu sangat berpegang teguh pada agamanya. Namun ketika kita membuka mata akan problema yang terjadi di kalangan anak muda, terbawa arus zaman yang memang semakin berkembang dari masa ke masa, nilai-nilai Islam yang terkikis dalam kehidupan sehingga tak lagi menjadi budaya, semua itu menjadi tantangan bersama untuk mewujudkan pemuda yang lebih baik lagi. Maka ini yang seharusnya dilakukan oleh pemuda masa kini. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala takdir dan rencana tidak dapat kita elakkan dalam kehidupan di dunia ini. Salah satu cara agar kita sebagai pemuda tidak terbawa arus zaman yaitu dengan selalu belajar untuk terus-menerus mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Sebab hanya Allah lah yang mampu membolak-balikan hati setiap umat. Kedua, pemuda yang haus akan ilmu. Qala Ibnu Ali, fardhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Tidak menutup kemungkinan sebagai pemuda Islam kita tidak dapat menutup mata atas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai pemuda, masa tersebut adalah masa yang tepat untuk menambah dan mengasah intelektual serta potensi agar dapat memberikan manfaat kepada setiap manusia. Ketiga, memahami makna toleransi dengan benar. Di zaman ini kita sering salah mengartikan makna toleransi yang sesungguhnya. Tanpa sadar, tentu toleransi yang tidak dilandaskan dengan Islam mampu mencampur adukan suatu akidah yang telah lama kita bina. Maka, makna toleransi yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu berdamai dengan perbedaan, tidak melebur dalam keyakinan, dan tetap saling menjaga dalam bingkai persatuan. Seperti dalam surah Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agama. Keempat, menjadi pemuda yang produktif.
Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi pemuda yang produktif. Menjadi pemuda yang produktif bisa dengan menulis berbagai pengalaman kita lalu kita bagikan ke media sosial. Mengikuti kajian atau seminar yang membuat pengetahuan kita bertambah. Ikut berorganisasi sebagai salah satu wadah mengembangkan kapasitas diri agar dapat bekerja sama dalam menjadi pemuda anti galau. Saat ini sudah saatnya pemuda bangkit dan terus berusaha belajar memperbaiki menjadi pemuda yang lebih baik lagi. Alangkah sia-sianya sebuah waktu jika banyak terbuang sebab kita selalu mengalami dan membayangkan sesuatu yang tak pernah jadi kepastian. Yang keenam, menjadi pemuda yang berdaya lebih. Sebagai pemuda, kita perlu membangun diri menjadi pribadi yang berkualitas, seperti membangun potensi atau skill dalam diri, membangun attitude dengan baik, membangun pengetahuan untuk kebermanfaatan, membangun impian dengan tindakan, membangun relasi dalam lini kebaikan, membangun peran diri sebagai pemuda yang sesuai dengan Al-Quran. Sejatinya setiap dari kita hadirkanlah potensi masing-masing. Maka bersyukurlah yang Allah anugerahkan kepada kita untuk merasakan masa muda. Maka jadikanlah masa-masa muda itu sebagai kesempatan untuk menoreh prestasi dalam kebaikan dan juga untuk memberikan kemanfaatan kepada manusia. Sebagai penutup saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Ayo bangkitlah pemuda Islam, berpegang teguh pada agama. Jangan kau merasa takut, jangan kau ragu, hilangkan semua rasa insecure. Kau harus ingat Allah Maha melihat di setiap perjuangan hambanya. Jadilah pemuda yang berguna kebaikan umat manusia. Sekian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Syukron akhiran minni, afwan ala khotai, nun wal qalami wa ma yasturun, wallahu wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.